Friska. Dan aku Nada. Kali ini kita mau ngapain sih, Kak? Nah, kali ini kita akan nge-react sekaligus ngejelasin salah satu video yang membawakan materi tentang Fourier Series dan juga Fourier Transform. Wah, keren banget. Jadi buat kalian yang bertanya-tanya, kok gelombang bisa dipecah-pecah dan kok transformasi ini tuh penting banget di dunia nyata? Ayo kita bahas bareng di video kali ini. Nah, sebelum kita ngejelasin materinya, kita tonton videonya dulu yuk. Let's go! Hello, welcome to Up and Atom. I'm Jade. Did you know that you can write any function just by summing up sine and cosine waves? Thrilling, isn't it? This is known as the Fourier series, and it, along with an accompanying idea, the Fourier transform, can be found in everything, from digital music to quantum mechanics to image recognition. Let's take a step back. What happens when we add two functions together? If sine x looks like this, and sine 3x looks like this, a regular sine function with a smaller frequency, then sine x plus sine 3x takes the y values of each function at each value of x and adds them together. For example, at 3 pi on 4, sine x is equal to 1 on root 2, and sine 3x is also equal to 1 on root 2, so adding them together gives us root 2. At pi on 2, sine x is 1 and sine 3x is negative 1, so when we add them together, we get 0. If we do that with all the values, this is the resulting graph. When the original functions are both positive, the sum gets bigger, and when one is positive and the other negative, the functions can cancel each other out. This may already look slightly closer to a square wave than a sine wave does. Now let's try giving sine 3x a smaller amplitude. Then the added functions would look like this. This is already much closer to the square wave. By adding more and more terms, it will get closer and closer to the square wave. Fourier series are infinite sums, meaning you can add infinitely many waves, so you will always reach an exact solution. Another example is the Fourier series of a sawtooth wave. The first few terms are sine x minus half sine 2x plus 1/3 sine 3x. When we keep adding terms, we can see the sawtooth wave taking form. Now you may be wondering, what's the point? If it's just a different way to write the same thing, why bother? Especially if it means dealing with an infinite sum. Well, in practice, we often don't need a perfect solution. We just need a solution that's good enough for our application. Like if we had these two functions and we wanted to write a program that could tell the difference between them. The first few terms of the square wave Fourier series are sine x plus 0 sine 2x plus 1/3 sine 3x, while the first few terms of the sawtooth wave are sine x minus half sine 2x plus 1/3 sine 3x. Simply by knowing the amplitude of that second term, the program would know. Nah, jadi inti dari video ini, deret Fourier semua fungsi periodik ternyata bisa dipresentasikan sebagai jumlah dari gelombang sinus, yang dimana gelombang sinusnya ini mempunyai frekuensi, amplitudo, dan fase tertentu. Nah, dari video ini kita jelaskan kembali nih terkait penjumlahan dari gelombang sinus sehingga mendekati bentuk gelombang kotak dan juga gelombang gergaji. Nah, di sini kita udah punya beberapa persamaan nih. Persamaan pertama, kita punya fx sama dengan sin x. Persamaan yang kedua yaitu 3x sama dengan 1/2 sin 2x. Persamaan yang ketiga, hx sama dengan 1/3 sin 3x. Persamaan yang keempat, px sama dengan 1/4 sin 4x. Persamaan yang kelima, qx sama dengan 1/5 sin 5x. Dan persamaan yang terakhir yaitu rx sama dengan 1/6 sin 6x. Nah, setelah kita punya persamaan-persamaan ini, coba kita jumlahin ya teman-teman. Gimana sih kalau misalnya semua persamaan kita jumlahin? Oke, jadi F ditambah G ditambah H tambah P tambah Q dan tambah R. Nah, gelombang ini mendekati dengan gelombang gergaji atau gelombang sawtooth teman-teman. Nah, kalau misalnya kita jumlahin yang ganjilnya doang nih akan gimana ya? Coba ya, kita jumlahin F. Bentar teman-teman. Kita jumlahin F
ditambah H ditambah Q. Nah, dia hasilnya akan mendekati dengan gelombang kotak nih teman-teman. Kalau misalnya genap doang yang kita jumlahin akan gimana ya? Coba ya. G dari K ditambah P dan ditambah R. Nah, ini juga sama nih teman-teman. Hasilnya akan mendekati gelombang gergaji atau gelombang salted. Nah, kenapa sih Ska kalau misalnya aku jumlahin yang persamaan ganjil doang nih, dia hasilnya jadi gelombang kotak? Nah, kalau kita jumlahin yang persamaan ganjil doang, hasilnya bakal jadi gelombang kotak itu karena sifat dari gelombang kotaknya itu fungsi ganjil dan juga periodik. Jadi deret Fourier itu hanya mengandung sinus dengan frekuensi ganjil tanpa kosinus dan juga tanpa frekuensi genap gitu, Nat. Oh gitu ternyata. Nah, kalau kita jumlahin semua persamaannya sama kita jumlahin semua persamaan yang genap, itu kenapa jadinya gelombang gergaji sih, Nat? Nah, kenapa sih kalau misalnya aku tadi jumlahin semua persamaan sama yang genapnya doang jadi gergaji? Karena sifat dari gelombang gergaji ini sebenarnya dia punya fungsi ganjilnya juga. Tapi deret Fourier ini mengandung semua fungsi periodik. Jadi ada ganjil, ada genapnya juga. Maka dari itu ketika aku jumlahin semua persamaan, hasilnya akan mendekati gergaji atau salten. Begitu pula kalau aku menjumlahkan yang genapnya saja, Rizka. Gitu teman-teman. Nah, Nat, tadi kan kita udah bahas nih tentang deret Fourier. Kenapa bisa gelombang sinus itu bisa jadi mendekati gelombang kotak atau gelombang gergaji. Nah, sekarang gimana kalau misalkan kita bahas tentang rumus transformasi Fourier? Wah, boleh banget nih Rizka. Gimana kalau misalnya sekarang kita bedah gimana sih rumus transformasi Fourier itu? Ayo kita lihat rumusnya. How the Fourier transform figures out how much of each sine or cosine is in the Fourier series, let's look at how the Fourier transform works. The mathematical equation for the Fourier transform is surprisingly simple given its power. Here f of omega is the Fourier transform from which we get the Fourier series. Notice how it's the subject of the equation, the thing we're trying to find. So basically, if we do all of this stuff, we can figure out the Fourier series. So what is all of this stuff? F of x is the time function we're calculating the Fourier series for. Then we have this exponential term and an integral. Why would multiplying the time function by an exponential term and taking the integral of that result give us the sine and cosine waves that that function is made of? Well, there's a famous result in mathematics called Euler's formula. Nah, di sini kita punya rumus umumnya teman-teman, yaitu f omega sama dengan integral fx Euler pangkat min i omega x dx. Nah, di sini kita punya rumus Euler's atau Euler's formula, yaitu cos omega x dikurang i sin omega x. Nah, jadi rumusnya bisa kita tulis kembali nih menjadi f omega sama dengan integral fx cos omega x min i sin omega x dx. Nah, Nat, tadi kan kita udah ngebahas nih apa aja rumus dari transformasi Fourier. Betul. Nah, kamu tahu nggak sih, Nat, apa itu fx, apa itu omega? Fx sama omega ya. Nah, fx itu adalah sinyal asli kita dalam domain waktu, Kak. Kalau misalnya omega itu adalah frekuensi sudut yang menunjukkan seberapa cepat nih sebuah komponen bergerak secara naik turun secara periodik. Jadi transformasi Fourier ini sebenarnya mengambil sinyal fx lalu mengalihkannya dengan sebuah gelombang kompleks atau gelombang Euler's formula itu, lalu menghitung area hasil kali ini lewat integral. Tapi kenapa sih Kak kita harus mengalihkannya lalu kita integralkan? Jadi kita mengalihkan fx ini dengan gelombang sinus kosinus, gunanya itu untuk membantu kita menyaring seberapa banyak sinyal tersebut mengandung frekuensi dari omega. Nah, kalau misal diintegralkan, kenapa sih harus diintegralkan? Jadi karena kita jumlahkan nih seluruh hasil kali ini dari semua nilai x. Jadi kita dapat total kontribusi dari frekuensi tersebut, Nat. Jadi hasil akhirnya f omega itu memberitahu kita supaya seberapa kuat nih sinyal kita memiliki komponen pada frekuensi omega. Jadi intinya rumus ini tuh ngasih tahu perubahan mengubah sinyal dari dunia waktu ke dunia frekuensi ya Kak? Nah, iya betul. Jadi gampangnya tuh kayak dari bagaimana sinyal berubah ke frekuensi apa aja yang terkandung gitu. Nah, gitu.
Nah, sekarang teman-teman udah paham kan apa itu deret dan transformasi Fourier? Semoga apa yang kita jelaskan bisa bermanfaat nih buat teman-teman semua. Sekian dari Rizka dan Nada. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.